Akibat Oma yang sombong. Meninggalkan keluarga Alex dan Mentari kini sedang diselimuti rasa bahagianya. Pak Dirga dan Rachel anaknya juga Oma Sukma kini sedang menjalani hari-hari sulitnya. Namun mereka masih enggan untuk menyadari kesalahannya. Oma katanya Oma mau cari pembantu untuk rumah ini. Mana ah? Ucap Rachel dengan nada sedikit tinggi. Rachel, Oma sudah tak pegang uang lagi. Hanya di ayahmu saja sisa uang Oma. Kamu cari kerja dong Rachel. Buat membantu kebutuhan rumah. Kata Oma Sukma. Mau kerja apa Oma? Aku saja belum dapat ijazah kuliah aku. Padahal aku sudah mau skripsi terakhir tapi biayanya nggak ada. Bagaimana ini? Lama-lama aku bisa menyusul Mama. Ucap Rachel sambil mengerucutkan bibirnya. Ada apa sih ribut-ribut? Ucap Pak Dirga yang keluar dari kamarnya. Nih anakmu, minta Mama carikan pembantu mau dibayar pakai apa? Ucap Oma Sukma ketus. Rachel, belajarlah jeti wanita mandiri, usiamu sudah 25 tahun, harusnya kamu sudah tidak lagi bergantung dengan orang tua. Ucap Pak Dirga yang kesal dengan sifat manja Rachel. Ya kalau gitu, biayai kuliah aku Pak. Setelah itu aku tidak akan bergantung lagi pada Papa kalau aku sudah lulus kuliah. Ucap Rachel. Kuliahmu harusnya sudah selesai sejak 3 tahun lalu. Tapi apa? Kamu terlalu merasa hidupmu akan enak terus dengan uang Papa. Ucap Pak Dirga dengan wajah menatap tajam pada Rachel. Andai saja aku yang menikah dengan Alex dulu. Mungkin aku sudah hidup bahagia dan kaya raya. Ini semua karena anak haram Papa itu. Ucap Rachel keras. Rachel, cukup. Bentak Oma Sukma. Oma Sukma takut Dirga kesal lalu memukul Rachel. Rachel, harusnya kamu belajar menjadi wanita yang bisa mandiri tanpa bantuan Papa. Sekarang Papa tidak bisa lagi kerja di usia Papa yang sudah 55 tahun ini. Kamu harusnya sudah bisa mandiri. Jelas Pak Dirga. Aku benci dengan semua keadaan ini. Berukik Rachel masuk ke kamar dan membanting pintu kamarnya keras. Dasar anak itu sangat keras kepala sekali. Ucap Pak Dirga, yang kemudian duduk di sofa dengan meraup wajahnya merasa sangat kebingungan. Dirga, uang yang kemarin Mama kasih apa masih ada? Tanya Oma Sukma. Maaf Mah, uangnya sudah aku pakai. Tinggal 10 JT saja. Aku juga bingung mau kerja apa. Sedangkan aku saja tak memiliki mobil. Hanya mobil Rachel saja. Ucap Pak Dirga. Apa kamu sudah bertemu dengan papamu? Sudah Mah, tapi Papa tetap menyuruh aku untuk sadar dan minta maaf pada Mentari. Ucap Pak Dirga. Apa? Minta maaf sama anak itu? Keterlaluan amat. Mentang-mentang sekarang dia merasa aman dekat anak itu yang menjadi nyonya orang kaya. Dia sudah mulai mengatur kita. Ucap Oma Sukma dengan menyunggingkan senyum. Mah, apa mungkin hidup kita kayak gini karena karma? Aku sering didatangi Rianti Mah, dalam mimpi. Dan itu bukan hanya sekali dia kali. Ucap Dirga menyugar rambutnya. Alah sudahlah Dirga, Mama sebal mendengar namanya. Andai saja papamu tak mengenalkanmu dengannya dulu, mungkin kamu tidak akan sehancur ini. Ucap Oma Sukma yang tak sadar bahwa dialah dalangnya. Mah, bukankah semua ini juga atas perintah Mama? Mama yang ambisi ingin memiliki cucu laki-laki. Nyatanya apa Mah? Aku tidak dapat anak laki-laki. Bahkan aku bangkrut sekarang. Jelas Pak Dirga. Sepertinya aku harus mencoba mendengarkan saran dari Papa. Aku tidak mau hidupku terus-terusan seperti ini. Ucap Pak Dirga yang kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa pamit. Dia sedikit kesal dengan sikap keras mamanya sendiri. Oma Sukma. Dirga, mau pergi kemana kamu? Teriak Oma Sukma, namun Pak Dirga tak menghiraukan ucapannya. Oma Sukma merasakan sesak di dadanya terasa terhimpit. Dia memegangi dadanya dengan meringis, entah apa yang membuatnya tiba-tiba sakit. Rachel, panggil Oma Sukma sambil memegangi dadanya. Apalagi sih Oma? Rachel yang sedang kesal di dalam kamarnya mendengar teriakan Oma Sukma. Lalu dia membuka pintu keluar dari kamar dan melihat Oma Sukma wajahnya pucat dan memegangi dadanya yang sakit dan sesak. Oma. Rachel kaget melihat keadaan omanya yang sudah tergeletak di sofa hampir jatuh ke bawah. Oma kenapa? Tanya Rachel dengan membenarkan posisi Oma Sukma di sofa. Dada Oma sakit. Ucap Oma Sukma sambil meringis. Papa mana? Loh, mobilnya gak ada apa, Papa pergi. Ucap Rachel dengan wajah panik. Lalu dia mengambil ponselnya dan menelepon papanya. Tut. Haduh, kenapa gak diangkat sih?
Ucap Rachel, kemudian dia mencoba berkali-kali menelpon Pak Dirga. Hingga kesekian kali barulah diangkat. Halo Pak, Oma, apa Oma sakit, cepat pulang, dia sesak nafas. Ucap Rachel memberitahu papanya. Iya Papa pulang. Lalu Pak Dirga akhirnya putar balik pulang lagi. Awalnya dia ingin menemui Opa Amar. Awas saja kalau Mama hanya drama lagi seperti biasa, aku tidak akan lagi mau menurut dengannya. Gumam Pak Dirga. Sampai di rumah Pak Dirga berlari ke dalam. Papa, Oma, tiba-tiba Oma langsung seperti ini. Huhuhu. Ucap Rachel yang menangis melihat omanya yang sudah kaku, dan mulutnya menyon. Seperti orang stroke. Ya Allah Mama, kenapa bisa seperti ini? Ucap Dirga yang juga kaget melihat kondisi mamanya yang sudah tergeletak tak berdaya, lalu dia membawanya ke rumah sakit. Tadi Oma memegangi dadanya sambil meringis dan sesak. Oma, jangan tinggalin Rachel dan Papa, cukup Mama saja yang pergi. Maafin Rachel, tadi sudah marah-marah sama Oma. Huhuhu. Rachel terus menangisi omanya di perjalanan. Sampai di rumah sakit Oma Sukma langsung ditangani di UGD, dan Pak Dirga juga Rachel menunggu dokter memeriksa. Pak Dirga sudah menjelaskan kejadiannya. Selang 20 menit dokter keluar dan memberitahu Pak Dirga tentang kondisi Mama ya. Kenapa tidak langsung dibawa saat tadi sebelum dia kejang? Ibu Sukma mengalami stroke karena tekanan darah yang cukup tinggi, juga penyempitan pembuluh darah di jantung, sehingga dia mengalami sesak di dadanya, sehingga mengalami kelumpuhan di kaki dan tangan kanannya. Hanya tangan kiri yang masih bisa dia gerakan namun tidak stabil. Jelas dokter. Apa, ibu saya stroke dok? Apa bisa disembuhkan dokter? Tanya Pak Dirga. Dengan terapi. Namun karena usia Bu Sukma yang sudah 75 tahun membuatnya sedikit lama dalam pemulihan stroke. Karena usianya. Jelas dokter. Harap bersabar dan telaten merawat ibunya Pak. Saya permisi. Ucap dokter sambil menepuk pundak Pak Dirga menguatkan. Papa, Oma terkena stroke. Ya Tuhan, cobaan apalagi ini Pak? Siapa yang akan mengurus Oma? Baru saja aku mau cari kerja. Kalau kayak gini, gak mungkin kan Oma ditinggal sendiri di rumah. Ucap Rachel yang begitu sedih dengan nasibnya. Papa juga tidak tahu Rachel, kenapa kita terus-menerus mengalami kesialan. Ucap Pak Dirga yang duduk sambil meremas rambutnya karena merasa terpukul dengan keadaan saat ini. Penyesalan Pak Dirga dan Rachel. Pak Dirga yang